Edmond. Jadi saya bekerja di PT Carry. Jadi sedikit PT Carry-nya dulu, nanti baru saya cerita tentang saya background-nya. Jadi PT Carry itu adalah perusahaan, kita nyebutnya Taste and Nutrition. Itu berasal dari Irlandia. Jadi base kita itu ada di Nice, Irland. Jadi beberapa kilometer aja dari Dublin. Kita itu munculnya tahun 72. Cuman sebelum tahun 72 sebetulnya udah lama sekali ada di sana. Jadi kita adalah mainnya di belakang. Kemudian sama kayak fried chicken coatingnya jadi yang crispy itu dari kita. Itu buat kita nyebutnya food service. Jadi food service itu adalah hotel, restoran, cafe, dan sinema. Tapi bisnis lain yang kita serve juga adalah kita nyebutnya retail. Jadi retail itu kayak ciki-ciki gitu ya. Konsep rumah jadi berubah sekarang gitu ya. Konsep rumah jadi berubah. Jadi stay home itu adalah kayak something yang bukan jadi satu yang udah normal aja sekarang stay home, karena di sana kita bisa save gitu ya. Jadi di sana juga muncul konsep work life balance yang kemarin cuma jadi jargon-jargon. Aktivitas fundamental yang dulu dilakukan di home dan di take over oleh bisnis lain sekarang dilakukan di home lagi. Jadi kayak home cooking gitu ya, jadi seru lagi sekarang ya. Dan buat orang-orang yang belum biasa cooking, dia start dari awal dari frozen food dulu, tinggal angetin aja udah jadi. Pelan-pelan dia mulai gerak. Oke, saya udah ngerti bahwa impact-nya kalau protein dipanasin itu kayak gini. Sekarang saya kepengen coba yang lebih advance, proteinnya nggak perlu dimarinasi dulu. Saya mau proteinnya daging aja, saya beli marinasi, saya campur. Nanti dia bakal bergerak terus gerak, ujung-ujungnya nanti dia bisa menjadi full cooker, jadi bisa nge-cook mulai dari from scratch gitu ya pada saat, dan itu bergerak sana semua ya, karena orang kan selalu gitu ya, awalnya dia coba-coba pertama masak Indomie dulu gitu ya, lama-lama Indomie dengan telur, saya udah jago dengan Indomie telur, akhirnya mungkin mau itu kasus Indomie telur, cuma saya beli cabenya saya mau bikin sendiri, bukan cabai bawaan gitu ya, akhirnya berkembang terus. Nah itu tren itu yang dibaca oleh customer and consumer sekarang. Jadi home itu bakal gede di sana gitu ya. Jadi kalau secara bisnis yang teramati simptomnya adalah bisnis food service, which is hotel, restoran, cafe, dan sinema, itu order untuk makanan, minumannya, food and beverage, itu turun hampir 30% sekarang. Jadi reduce jauh sekali. Kalau bisnis retail kami justru yang ciki gitu ya, terus seasoning buat makanan-makanan yang bisa di frozen itu naik 30%. Jadi in total untuk Carry itu impar sebetulnya, kan yang satu turun satu naik gitu ya. Jadi bisnis is as usual aja buat kami gitu, cuman proporsi berbeda. Membedakan di Indonesia, di Asia Pasifik, dan di Eropa sebetulnya adalah lebih ke konsumennya. Jadi elemen konsumennya yang bikin berbeda. Nah, jadi kalau mau ditanya apa perbedaan Carry Indonesia dan yang lain adalah di negara-negara lain, terutama Eropa dan Amerika, susah juga, nggak bisa digabungkan juga even ya. Eropa itu keras banget ya. Jadi Eropa itu keras banget pada saat lockdown ya. Lockdown gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Carry pun emang totally shutdown di sana, berhenti sama sekali, emang nggak ada orang, nggak boleh keluar sama sekali. Jadi shut off sama sekali. Di Amerika justru agak cowboy gitu ya, pemerintahnya antara keras nggak keras, cuman nggak konsisten gitu ya. Ujungnya Carry di sana bikin kebijakan sendiri gitu ya, tergantung dari stage-nya. Jadi negara bagian apa, Carry bikin kebijakan sendiri buat itu. Impact-nya beda-beda gitu, di sana. Nah, kalau Indonesia ini sebetulnya kalau misalnya kita lagi ngobrol dengan teman-teman di region lain, pada awalnya mereka bilang Indonesia itu kok gray gitu ya, antara iya enggak gitu ya. Cuman sekarang mereka bilang kok kayaknya kebijakan yang diambil sama Indonesia itu sesuatu yang kompromi dan ada di dekat-dekat titik optimum gitu ya, ada di titik optimum gitu. Nah, jadi justru kebijakan pemerintah yang saat ini yang bilang bahwa ini tutup, cuman masih boleh untuk logistik, masih boleh buat ini, bahkan untuk industri makanan seperti kami justru disupport, bahkan nggak boleh berhenti kita. Jadi kami nggak boleh berhenti, justru ada surat dari pemerintah meminta untuk industri kami bergerak terus karena harus serve
yang tadi makanan gitu ya, serve makanan, termasuk juga untuk industri yang kesehatan tentunya. Mungkin bisa tercatat nanti bahwa keputusan yang diambil Indonesia ini adalah keputusan yang paling optimum. Nah, jadi kalau kita lagi meeting antar region saat ini, dengan bangga Carry Indonesia bilang bahwa Carry Indonesia adalah satu-satunya carry entity yang sampai saat ini masih green semua kinerjanya.